Halo kalian di sana, dengan Rangga di sini. Kali ini aku bakal ceritain tentang tokoh inspirasi di dalam hidupku. Ya kebetulan sekali inspirasiku tuh ibuku sendiri loh. Dan kali ini podcast kali ini aku bakal ditemani sama mamaku sendiri. Boleh siapa? Halo, selamat malam. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Mama bisa ceritain nggak masa-masa muda Mama? Oke, Mama cerita ya. Iya, silakan. Masa muda Mama itu ceria. Ceria. Karena zaman dulu tuh ya nak ya, nggak ada namanya internet. Mama nggak pernah pegang HP, nggak kayak sekarang ya. Ceria. Jadi semuanya itu permainan yang tradisional yang membuat Mama itu seneng. Oh, Dan gitu. orang tua Mama, ya ayahmu sendiri itu mendukung semua kegiatan Mama. Kegiatan-kegiatannya itu apa aja sih? Oke, di kegiatan Mama selama Mama sekolah ya, memang yang paling menonjol tuh di waktu Mama masuk SMA. Jadi di SMA itu Mama waktu masih semester 1 tuh pemalu iya, penakut iya, pokoknya nggak berani lah. Ya. Terus Mama mencari solusi itu, setiap ada kegiatan Mama ikuti, kayak seperti OSIS, kebetulan Mama kok masuk juga, LBK masuk juga, LBK. Pramuka sampai kelas 3 Pramuka. itu, sampai Mama sampai ke luar kota gitu nak, Mama Tetap ikutin. ikuti. Sampai eyangmu bilang gini, kok nggak pernah di rumah, tapi Mama enjoy, Mama seneng banget. Terus kan ada akademik dan non akademik kayak pelajaran, Mama juga harus ikut LDK, OSIS itu gimana cara Mama biar membagi waktu dengan dua kegiatan yang memang bertabrakan dengan jam pelajaran gitu? Kalau bagi waktu itu menurut Mama itu mudah. Zaman dulu itu juga nggak kayak zaman sekarang juga itu ya Lea, perkara bagi waktu, karena sulitnya pelajaran mungkin lebih sulit sekarang ya dibandingkan tahun dulu ya. Jadi dulu itu Mama hanya ditemani mungkin buku, orang tua, teman, guru. Jadi di saat mungkin sudah kelas selesai, Mama nanya ke guru. Kalau enggak, Mama punya teman belajar yang istilahnya kalau zaman sekarang mungkin geng ya. Jadi geng-geng Mama itu kita kumpul bareng untuk bahas pelajaran, itu aja. Itu biar Mama tetap semangat dalam pembelajaran. Tapi kan Mama pasti kan capek itu, ada kegiatan OSIS, ada belajar itu pasti capek banget. Itu biar Mama tetap semangat, apa yang harus dilakukan? Semangat itu yang jelas itu dari diri Mama sendiri nak. Karena Mama punya pikiran gini, selama Mama masih muda bermanfaat untuk Mama, terutama untuk teman-teman juga, untuk guru, untuk orang lain kali ya. Jadi Mama membagi waktunya tuh hanya seneng karena bermain-main sama teman yang positif, belajar, sama ada kegiatan di sekolah. Itu yang Mama terapkan sampai sekarang. Dan nilai Mama itu bisa dibilang nggak bagus banget sih nak ya. Jadi Mama itu memang lemah di akademik, maksudnya nggak yang di 10 besar apa-apa itu Mama nggak dapat. Gitu. Tapi karena kegiatan Mama ini yang sangat menunjang, jadi Mama pun dikenal teman banyak, dikenal sama guru-guru banyak. Gitu. Pokoknya harus tetap semangat ya. Semangat. Terus Semangat seandainya nih, itu penting banget. kayak misalnya aku kan nggak bisa dalam pelajaran matematika, tapi di pelajaran yang lain kuat gitu. Itu apa yang harus Itu sama loh nak. Jadi gini ya guys, yang ngomong-ngomong ya, Rangga ini anak pertamanya Tante. Kebetulan Tante itu juga nggak suka matematika. Bukan nggak suka ya, memang suka, cuma nggak tahu masuk otak itu sulit sekali. Saya juga nggak paham. Tapi saya itu bukan seneng ya, maksudnya karena saya lemah di matematika, saya belajar terus dengan les waktu itu nak, Mama ikut les. Terus pelajaran lain tuh Mama juga semangat banget biar Mama itu meskipun jelek di matematika, pelajaran lain itu bisa nutupi matematika ini. Tapi Mama itu nggak patah semangat untuk belajar. Jadi itu tetap belajar, bertanya, ya terutama berdoa mungkin enak kita sebagai Muslim, sholat, ibadah, ya seperti itu. Terus ini ya, seandainya kan
pernah kayak aku misalnya dapat nilai jelek, dapat C, dapat 25, dapat 30, terus kan malu banget kasih tahu ke orang tua. Itu gimana ya caranya biar kayak kita harus tetap semangat? Oke, itu pertanyaan yang luar biasa ya. Memang nggak setiap anak itu berani jujur ke orang tua. Jadi gini ya guys ya, teman-teman dimanapun kalian berada, tante memang mungkin nggak sehebat orang tua kalian. Cuma mama sering pesan sama Rangga, apapun yang terjadi harus bersikap jujur. Baik itu jelek, menyakiti orang tua, menyakiti dirinya sendiri, tetap harus jujur. Misalnya nilai Rangga jelek, misalnya dia dapat 50 ke bawah, saya hanya gini, oke nak, berarti kamu belum belajar maksimal. Dan tante tuh nggak akan pernah marah. Mama pernah marah sama kamu dengan nilai jelek? Nggak pernah. Saya selalu bilang, belajar yang lebih maksimal, mungkin kamu di pelajaran ini kurang kuat belajarnya. Saya cuma bilang diulangi lagi nak, diulangi, kalau nggak bisa tanya guru atau tanya teman, itu aja. Terus kalau menurut mama kita harus cari teman yang kayak bagaimana? Kita Oke. harus cari yang positif atau memang kelihatannya kayak nakal tapi dia pintar, atau mungkin pintar tapi ya terlalu pendiam atau Itu gimana? pertanyaan yang sulit mama jawab. Jadi gini ya, kadang cari teman itu gini nak, kita punya hati, jadi aduh klik apa enggak ya, itu bisa dari cara kita berbicara, dari kita ada komunikasi kedua belah pihak. Intinya gini, teman, misalnya kita di suatu lingkungan yang baik, otomatis mohon maaf ya, ini memang pertanyaan yang sangat sulit ya. Lingkungan yang baik ini maksudnya kita akan banyak belajar juga baik. Tapi kalau misalnya kita di lingkungan yang mohon maaf agak kurang baik, maksudnya kita juga bisa belajar dari itu. Karena apa? Pengalaman itu menjadi pengalaman yang berharga. Asal mama bolak-balik bilang, kita punya agama, kita punya orang tua yang harus dipatuhi ya nak. Maksudnya orang tua saya pernah bilang gini, oh berarti ini tidak boleh saya lakukan. Itu yang harus ingat. Makanya saya selalu pesan sama Rangga, apapun yang terjadi, kamu sudah besar, sudah bisa memilih baik atau tidak. Pesan orang tua hanya satu, kamu punya agama, punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di agama ini kamu harus bisa memilah antara positif sama negatif. Jadi semua lingkungan itu sebetulnya baik, hanya kita yang bisa menempatkan diri kita menjadi baik atau menjadi buruk. Itu aja. Iya. Itu kan kadang kayak kita tuh, aku tuh pernah mikir kayak misalnya, aku pasti bisa ngerjain tugas ini, tapi pasti bisa. Tapi kadang pemikirannya kadang anjlok, kayak misalnya ya dapatnya jelek, itu apa yang harus aku lakukan gitu. Oke, Rangga tetap jangan patah semangat ya nak ya. Itu bukan merupakan akhir dari hidup, maksudnya akhir di kamu sekolah, enggak. Sekolahmu masih panjang, prestasimu harus kamu raih. Caranya gimana ya? Berarti saya dapat nilai jelek, saya harus belajar lagi. Itu tadi mama bilang, kalau nggak bisa tanya guru, tanya teman yang memang bisa untuk memecahkan masalah ini, masalah pelajaran yang kamu nggak bisa. Mungkin itu aja mungkin nak. Jadi intinya nilai harus tetap ditingkatkan gitu. iya, kita harus, namanya Tetap hidup naik, itu semakin tetap naik, semakin naik. benar nak. Jadi namanya hidup itu bukan kita menjadi jelek, tapi kita menjadi lebih baik, seperti itu. Lalu mama ada pesan nggak untuk yang nonton ini? Kan pasti banyak yang masih anak pemuda gitu. Mama masih ada pesan nggak untuk mereka gitu? Jadi gini ya, pesannya mama nggak banyak-banyak, mama cuma gini, hormati dan patuhi kedua orang tua, ibu sama bapakmu ya nak ya. Nggak ada orang tua yang akan menjerumuskan kamu ke dalam hal yang jelek. Terus perbuatan baik atau buruk, kamu mempunyai agama. Jadi mama juga pesan, berbuat baiklah untuk sesama, jangan lupa sholat itu, jangan lupa bersedekah, dan patuhi. Terutama gini nak, selama kamu di sekolah itu patuhi guru. Apapun yang terjadi, guru itu seperti orang tua kamu. Jadi jangan sampai kamu berkata kasar sedikit pun atau menyepelekan
atau tidak menghormati atau mengacukan itu mama sangat nggak suka. Mungkin itu aja ya teman-teman. Menginspirasi sekali ya ceritanya ya. Mungkin mama ada pesan buatku sendiri. Oke, namanya anaknya mama kalau pesen gini nih panjang ke lebar. Cukup singkat aja. Betul sorry ya. Jadi waktu betul. Jadi gini durasi. Apapun yang terjadi, mama sama papa itu sayang kakak, sayang adik, tetap jujur nak, jadi orang ya, jujur itu nomor 1 di dalam keberhasilan, kedisiplinan, tanggung jawab. Terus mama juga pesen sholatnya, terutama kamu laki-laki ya nak ya, lebih ditingkatkan lagi, hormati guru kamu. Situ aja saran dari mama. Terus saya juga ada pesan buat kalian semua nonton, orang yang jatuh terpuruk itu pasti membutuhkan penyemangat, dan itu bisa muncul dari keluarga, teman atau rekan kerja sendiri atau rekan-rekan kalian sendiri. Dan tapi penyemangat itu juga tidak terlalu berpengaruh penting kalau tidak dari diri kalian sendiri. Betul, Ya, betul. untuk podcast kali ini mungkin saya akhiri sampai saat ini aja. Makasih mama yang udah Sama-sama. mau menemani. Sama-sama Rangga. Terima kasih.